Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mix Electronic Arts. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara-cara atau perhitungan atau rumus untuk mendesain motor induksi satu fasa. Biasanya motor ini digunakan untuk pompa air, untuk kipas angin. Cuman kita akan lebih spesifik ke pompa air. Sedikit berbeda dengan motor induksi 3 fasa. Di sini step-stepnya adalah yang pertama menentukan spesifikasi, kemudian yang kedua menghitung core atau inti besi atau current, yang ketiga menghitung diameter coil, kemudian yang keempat menentukan alur, yang kelima menghitung jumlah gulungan, dan yang terakhir adalah menghitung nilai kapasitor. Ya, langsung aja. Step pertama adalah menentukan spesifikasi. Pada kesempatan kali ini motor yang akan kita desain adalah motor dengan daya output 140 watt, jumlah kutub ada 2, tegangan sumber 220 volt dengan frekuensi 50 Hz, efisiensi 0,7 dan faktor daya 0,9. Dari situ maka akan kita dapatkan arusnya sama dengan daya output. Daya output di sini adalah daya kemampuan dari motor itu sendiri, jadi bukan daya input. Jadi 140 dibagi tegangan 220 dikali efisiensi 0,7 dikali faktor daya 0,9. Hasilnya adalah 1 ampere. Dari sini kita bisa menghitung kecepatannya, yaitu 120 kali frekuensi per pole, di mana frekuensinya adalah 50, polnya 2, yaitu 120 kali 50 dibagi 2 sama dengan 3000 rpm. Di sini adalah kecepatan sinkron, karena pada dasarnya motor induksi mempunyai slip, jadi aktualnya nanti tidak akan mencapai 3000 rpm. Step yang kedua adalah menentukan core. Rumusnya yaitu D pangkat 3 sama dengan K per L per D kali daya output bagi kecepatan sinkron, di mana perbandingan proporsional antara L dengan D yaitu antara 0,5 sampai 0,95. Kemudian kita menentukan K, yaitu konstanta. Di sini kita ada grafik. Kita tentukan dulu Pout per Ns, yaitu 140 dibagi 3000 sama dengan 0,047. Kemudian kita tarik garis lurus sehingga menghasilkan nilai K sama dengan 0,0055. Ini adalah grafik khusus untuk rotor sangkar. Langsung saja kita isi rumusnya, yaitu D pangkat 3 sama dengan 0,0055 dibagi L per D. Kita pilih saja L per D nya adalah 0,95 dikali Pout per Ns sama dengan 0,047. Hasilnya D pangkat 3 sama dengan 0,000272. Jadi D sama dengan akar pangkat 3 dari 0,00272 sama dengan 0,065 meter. Dikonversi ke milimeter jadinya 65 mm. Kemudian sesuai yang kita pilih tadi, L per D nya sama dengan 0,95. Jadi kita bisa mengetahui nilai L yaitu 0,95 dikali D. Hasilnya adalah 0,95 kali 65 sama dengan 62 mm. Kalau kita gambarkan jadi akan seperti ini. Oke, next step ketiga adalah menghitung diameter coil. Karena pada motor induksi satu fasa, di sini ada main coil dan sub coil atau kumparan bantu. Unsur yang kita butuhkan adalah arus, yaitu 1 ampere, kemudian current density 5 ampere per milimeter persegi. Untuk motor, current density normal antara 4 sampai 5 ampere per milimeter persegi.
sebelum kita menghitung diameter coil, kita menghitung luas area coil terlebih dahulu. Rumusnya adalah arus dibagi perkalian antara current density dengan konduktivitas. Kalau kita menggunakan tembaga, konduktivitasnya adalah 100% IACS. Kalau aluminium, tinggal diganti dengan 61%. Untuk tembaga hasilnya 0,2 mm persegi, dan kalau untuk aluminium 0,33 mm persegi. Bila kita menggunakan material lain, kita bisa lihat tabelnya di sini. Misalnya saja kita mau mengganti dengan perak, yaitu tinggal kita ganti 106% atau 1,06. Oke, kita anggap aja kita akan menggunakan material tembaga, jadi hasilnya 0,2 mm persegi. Karena coil kita bentuknya lingkaran, maka rumus areanya adalah PR kuadrat. Di situ area sama dengan Pi 3,14 kali R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 0,2 dibagi 3,14 sama dengan 0,063694. R sama dengan akar dari 0,063694 sama dengan 0,252377. Karena R-nya sudah diketahui, maka kita bisa mengetahui diameternya, yaitu 2 kali R. 2 kali 0,252377 sama dengan 0,5, hasil pembulatan ya. Langkah berikutnya kita menghitung diameter subcoil atau kumparan bantu. Di sini sedikit berbeda dengan menghitung main coil, ada penambahan K. K adalah variabel. Kenapa harus ada K? Karena di subcoil ini nantinya akan ada kapasitor, sehingga harus dikali nilai variabel antara 0,25 sampai 0,45. Oke, kita misalnya pilih 0,45, jadi luas area subcoil sama dengan 0,09 mm persegi. Di situ kita bisa menghitung diameternya sama, yaitu dengan menggunakan rumus lingkaran, yaitu 0,09 dibagi 3,14, hasilnya 0,028662, kemudian diakar sehingga ketemulah R 0,1693. Jadi diameternya sama dengan 2 kali 0,1693, hasilnya sama dengan 0,34 mm. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan alur. Jenis alur ada dua, yaitu concentric winding dan lap winding. Bisa kita lihat seperti di gambar. Untuk lebih detailnya, untuk concentric winding yaitu seperti ini. Jadi gulungannya memusat. Beda dengan lap winding yang gulungannya bertumpuk-tumpuk. Untuk kombinasi alur sendiri, pada motor ada banyak sekali. Ada yang 3 main coil, 3 subcoil, ada yang 5 main coil, 4 subcoil, ada yang 4 main coil, 2 subcoil, dan ada banyak lagi jenis lainnya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menggunakan yang 4 main coil, 2 subcoil. Nah, inilah gambarnya. Ini adalah tampak dari atas. Bila kita potong di garis merah, maka kita bisa menggambarkan alurnya seperti ini. Untuk yang biru adalah main coil, sementara yang merah adalah subcoil. Di situ nanti nilai jumlah gulungan A yang sebelah kiri akan sama dengan nilai jumlah gulungan A untuk yang sebelah kanan. Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah gulungan. Faktor yang kita butuhkan untuk menentukan jumlah gulungan yaitu tegangan 220 volt, Pi 3,14, kemudian luas area flux yang nanti akan kita cari, flux density normal untuk motor 0,5 Tesla, kemudian winding factor nanti kita juga akan mencari, frekuensi 50 Hz, dan jumlah kutub 2. Oke, kita cari luas area flux dulu, dimana desain kita adalah 2 kutub, maka luasan core akan dibagi 2. Nah, jadi yang warna merah ini adalah luas area yang akan dilewati flux. Rumusnya adalah seperti persegi panjang, yaitu panjang kali lebar.
di mana panjangnya sendiri adalah setengah dari keliling lingkaran, yaitu keliling lingkaran yang dalam. Maka rumusnya adalah A sama dengan setengah keliling kali lebar, atau A sama dengan setengah Pi kali D kali L. Jadi hasilnya setengah kali 3,14 kali 65 mm kali 62 mm. Jadi hasilnya 6327 mm persegi. Kalau dikonversi ke meter yaitu 0,006327 meter persegi. Nah, jadi bisa kita dapat di sini. Kemudian selanjutnya adalah menentukan winding factor. Kita tentukan lebih dahulu winding factor untuk main coil, di mana sudut elektrik sama dengan jumlah kutub per 2 kali sudut mekanik. Untuk yang coil A, sudutnya 82,5 derajat. Jadi A sama dengan 2 per 2 kali 82,5 derajat sama dengan 82,5 derajat. Kebetulan saja kutub yang kita bikin ada 2 kutub, jadi hasil sudut elektrik dengan sudut mekanis sama ya. Kemudian yang B 67,5 derajat, yang C 52,5 derajat, dan yang D 37,5 derajat. Langkah berikutnya adalah menentukan sin dari sudut-sudut tersebut. Yang A sin 82,5 sama dengan 0,991. Sin yang B 67,5 yaitu 0,924. Kemudian yang C sin 52,5 sama dengan 0,793. Dan yang D sin 37,5 derajat sama dengan 0,609. Di situ kita jumlah hasilnya 3,317. Itu perbandingannya 100%. Jadi untuk yang A 0,991 dibagi 3,317 setara dengan 30%. Begitu juga yang B 0,924 dibagi 3,317 hasilnya 28%. Dan yang C 0,793 dibagi 3,317 hasilnya 24%. Dan yang D 0,609 dibagi 3,317 hasilnya 18%. Kemudian kita kalikan 0,0991 kali 30%, hasilnya adalah 0,297. 0,924 kali 28%, hasilnya 0,259. 0,793 kali 24%, hasilnya 0,190. Dan 0,609 kali 18%, hasilnya 0,110. Dari situ kita jumlahkan dan kita akan menghasilkan space factor untuk main coil, yaitu 0,856. Untuk mengetahui jumlah gulungan main coil, bisa kita isi di rumus berikut ini. Jumlah gulungan main coil sama dengan tegangan dibagi pi akar 2, luas area flux, flux density, winding factor, frekuensi, dan jumlah kutub. Jadi 220 dibagi 3,14 akar 2 kali 0,006327 kali 0,5 kali 0,856 kali 50 kali 2. Hasilnya sama dengan 183 gulung. Kembali lagi ke gambar sini. Jadi 183 gulung ini adalah 100%, yaitu total satu kutubnya. Lalu berapa untuk nilai gulungan A? Gulungan A sama dengan 30% dikali 183 sama dengan 55 gulung. Gulungan B 28% dikali 183 yaitu 51 gulung. Dan gulungan C 24% dikali 183 sama dengan 44 gulung. Dan
gulungan D 18% dikali 183 yaitu 33 gulung. Ya, berikutnya menentukan winding factor untuk subcoil. Caranya sama. Untuk E 82,5 derajat. Untuk gulungan F 67,5 derajat. Jadi sin 82,5 derajat sama dengan 0,991 dan F sin 67,5 derajat sama dengan 0,924, hasilnya 1,915. Kemudian 0,991 dibagi 1,915 sama dengan 51%, sementara yang F 0,924 dibagi 1,915 sama dengan 48%. Kemudian keduanya dikali, yaitu 0,991 kali 52% sama dengan 0,515 dan 0,924 dikali 48% yaitu 0,444. Jadi untuk subcoil mempunyai winding factor 0,959. Kemudian kita cari jumlah gulungan subcoil. Rumusnya sedikit berbeda dengan mencari jumlah gulungan main coil, yaitu variabel di sini ringnya 1,2 sampai 1,5 dikali jumlah gulungan main coil dikali winding faktornya main coil dibagi winding faktornya subcoil. Untuk variabelnya kita tentukan 1,35, jadi jumlah gulungan sama dengan 1,35 dikali 183 kali 0,856 dibagi 0,959. Jadi jumlah gulungannya ada 221 gulung. Kembali lagi, jadi gulungan E sama dengan 52% dikali 221 sama dengan 115 gulung. Yang F 48% dikali 221 sama dengan 106 gulung. Nah, yang terakhir adalah menentukan kapasitor. Untuk menentukan kapasitor, kita membutuhkan nilai daya output, kemudian frekuensi. Maka daya kapasitor sama dengan 1,35 dikali daya output 140 Watt sama dengan 189 VAR. Kemudian kita tentukan tegangan kapasitor. Di sini tegangan kapasitor yang sering beredar di pasaran mempunyai spek 450 volt. Jadi kita bisa menentukan tegangan kerja kapasitor, yaitu harus di bawahnya spek. Kita pilih saja 350 volt, sehingga kita bisa menentukan nilai kapasitor yaitu 189 kali 10 pangkat 6 dibagi tegangan kerja yaitu 350, kemudian kita kuadratkan kali 2 kali 3,14 kali frekuensi 50 Hz sama dengan 4,9 mikrofarad. Kita bulatkan menjadi 5 mikrofarad. Nah, dari situ kita bisa simpulkan untuk desain kita motor 140 watt dengan alur 4 main coil 2 subcoil, maka kita bisa mendapatkan diameter main coil 0,5 mm dan diameter subcoil 0,34 mm. Dengan jumlah gulungan main coil A sama dengan 55 gulung, B 51 gulung, C 44 gulung, dan D 33 gulung. Dan jumlah gulungan subcoil E 115 gulung dan F 106 gulung, dan mempunyai spek kapasitor 5 mikrofarad 450 volt. Nah, itulah secara garis besar perhitungan motor induksi satu fasa. Tentu pada aktualnya masih banyak sekali faktor-faktor yang harus kita perhitungkan. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.